Baik, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Joseph Aldo di acara kesayangan kita, yang mana lagi kalau bukan di Hotelier Talks. Acara terselenggara bukan adanya kerjasama antara Prodi Pengelolaan Perhotelan Udinus bersama dengan IHGM DPD Jawa Tengah, serta didukung oleh TV channel kesayangan kita yaitu TVku Semarang. Dan hari ini pemirsa, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bapak-bapak yang sangat ganteng-ganteng sekali hari ini. Bersama saya ada Bapak R. Widodo Pramukanto, SPD KNMM, dari SMKN 1 Bawen, beserta Bapak Nur Faik SM, selaku GM Hotel Gracia Semarang. Selamat sore Bapak. Sore, Mas Aldo. Sehat nggak Pak? Sampai sini ya? Semua. Oh, sehat semua ini. Hari ini kami semuanya pria hari ini ya, nggak ada, belum ada ceweknya nih Pak hari ini Pak, nggak apa-apa ya Pak, supaya seru nih. Kita hari ini akan berbicara mengenai suatu hal lanjutan Pak dari minggu lalu, yang sebelumnya kita belajar mengenai catering management, hari ini kita akan belajar mengenai event management, yang tentunya masih berkaitan pemirsa. Dan hari ini kita kedatangan dari GM Gracia, yaitu Pak Faik, yang selaku pakarnya juga di bidang event management ini. Nah, tanpa panjangnya lagi, langsung aja kita mulai. Monggo Pak Faik. Ya, baik. Makasih Mas Aldo, Pak Widodo. Selamat sore para pemirsa TVku. Membahas event management tentunya nggak bisa lepas dari pariwisata, Mas Aldo, Pak Widodo, karena kita bagian dari pariwisata perhotelan ini ya. Di mana pariwisata ini kalau secara harfiah kan perjalanan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, perkembangan pariwisata sendiri pada akhirnya mengalami perkembangan yang luar biasa Pak, di mana ini yang akhirnya berdasarkan motivasi wisatawan, dikelompokkan lagi Pak. Jadi ada wisata alam, ada wisata bahari, kemudian ada wisata-wisata yang lain, ada wisata ziarah yang sekarang berkembang. Iya, dan lagi booming ya Pak jam sekarang ini. Betul. Ya? Dan wisata agamis gitu ya. Betul, religi ya. Ya, religi. Dan yang sekarang digalakan oleh Pak Presiden adalah wisata MICE, Pak. Ya, wisata MICE. Nah, sore ini seperti itu Mas Aldo. Jadi membahas tentang MICE ini gimana sih? MICE itu apa event ya itu Pak? apa sih? Ya, Nah, ibaratnya kita mungkin akan para pemirsa di rumah masih awam ya Pak mengenai apa sih itu MICE, apa itu event. Nah, di sini kesempatan kali ini kita akan mengulas tuntas ya Pak, apa sih itu event, apa itu MICE. Nah, ya, Pak, saya pengen tanya nih Pak, event itu apa sih Pak, secara yang orang tuh supaya tahu ini tuh kategorinya itu event gitu loh Pak. Event itu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang gitu ya, oleh masyarakat Pak, di mana untuk tujuan tertentu, kemudian dilaksanakan dalam waktu tertentu pula. Nah, itu namanya event. Oh, berarti kegiatan dilakukan secara berkelompok dengan waktu dan tempat tertentu tujuan, ya, tujuan tertentu juga ya Pak? Ya, betul. Itu baru dinamakan event. Nah, sementara kita sebagai hotelier atau sebagai orang pariwisata kadang masih kesulitan membedakan event dengan MICE, Pak. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Masih blunder ya Pak sekarang? Iya, sesuatu hal yang berbeda. Tertukar gitu. Ya, jadi masyarakat ya kenalnya event aja. Event, gitu kan, betul. Ya, belum tahu ya kategorinya tuh apa sih itu MICE. MICE kan terdiri dari 4 ya Pak. Ada M, I, C, dan E ya Pak, benar ya? Betul. Dan nanti akan dibahas tuntas ya Pak di sini ya. Oke. Nah, terkait event ini tadi, maka kalau ibu-ibu PKK arisan di RT itu Pak, itu juga termasuk event. Mas Aldo mungkin diskusi dengan teman-teman di suatu ruangan tertentu, meeting, itu juga event. Itu di lingkup yang kecil ya Pak Baril ya? Tapi bukan MICE. Oke. Nah, kan beda kan? Nah, sesuatu yang beda Pak. Ini sudah mulai banyak yang pengetahuan baru nih Pak. Ternyata bukan MICE ya, baru event nih. Ya kalau orang awam taunya event gitu aja, event. Eventnya apa? Kawinan. Ya gitu. Eventnya rapat nih. Nah, mitoni gitu ya. Gitu ya Pak. Nah, kaitan event manajemen ini tentunya ada dua kata di situ, ada event, ada manajemen, Mas Aldo, Pak Widodo, di mana event tadi sudah kita bahas, ada tujuan dan waktunya dilaksanakan untuk kapan. Sedangkan kalau manajemen teorinya banyak sekali. Ya, kalau teori manajemen itu banyak sekali. Intinya adalah menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan atau goal tertentu. Itu namanya manajemen. Kalau step-stepnya kan kita semua tahulah. Ada POAC, nah itu nanti kan akan kita bahas mengenai itu Mas Aldo. Oke, siap Pak. Ini, aduh pemirsa kayaknya udah mulai panas banget nih ya, udah mulai paham nih. Pengen tahu lagi, ngulik-ngulik lagi nih Pak Faik. Siap. Nah, gini Pak, tadi kan sudah belajar mengenai event Pak. Event itu kan dikatakan sebagai kegiatan secara lingkup kecil ya Pak, ini kita bilang. Mulai dari rapat, terus tadi ada
ya kumpulan RT, gitu RT, macam. arisan, itu juga event. Gitu. Kaitannya dengan hotel itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak, event ini dengan hotel? Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa event itu belum tentu MICE, Ya. ya kan? Kalau MICE Ya. pasti event, Pak. Ya. Nah, pasti event. Bedanya cuma itu. Ya, Oke. kalau di hotel ini kan sebagai salah satu usaha jasa pariwisata. Nah, maka kita melayani event tentunya dalam kaitan MICE. Bukan hanya event-event tertentu enggak, Ya. tapi dalam rangkaian MICE gitu, Mas Aldo. Oke. Jadi ternyata event ini dalam rangkaian dalam MICE ya Pak? Dalam MICE, betul. Nah, supaya orang pemirsa tahu Pak di rumah Pak, MICE itu sebenarnya itu apa sih Pak? Supaya nanti kita nggak blunder nih Pak ya. Iya, betul, betul. Apa itu Pak MICE Pak? MICE tadi sudah dibahas Mas Aldo, kalau kepanjangan MICE ini kan ada meeting, insentif, Ya. kemudian convention or conference atau exhibition E-nya ya. Iya. Ada singkatannya itu disingkat MICE. Kalau secara skop lebih luas lagi, MICE adalah kegiatan yang diadakan untuk tujuan meeting, insentif, convention, exhibition dengan melibatkan UJP. Melibatkan UJP itu usaha jasa pariwisata, Ya, Pak. ya. Nah, itu baru kita sebut oke. MICE. Kalau satu event diadakan di hotel, itu nanti bisa disebut MICE karena UJP. Di depan hotel ya Pak? Ya, hotel. Gitu ya. Tapi event yang diadakan di balai RW, Ya, nah itu ya, bukan bukan, MICE, ya, itu ya. karena bukan usaha jasa pariwisata. Ya. Ibaratnya kayak Ya, gitu, ya, Pak, betul. tujuannya. Keperluan internal ya Pak berarti Pak? Iya, betul, betul. Oke Pak, contoh-contoh nih Pak, kalau MICE kan tadi kan ada exhibition, lalu ada insentif dan lain-lain ya Pak. Kalau di Semarang sendiri tuh ada nggak sih Pak contoh kegiatan yang MICE gitu Pak? Kegiatan MICE di Semarang cukup banyak ya, Mas Aldo. Apa aja tuh, Kemarin, Pak? beberapa bulan kemarin baru saja ada APEXI, Apexi. Asosiasi Pejabat Kota Seluruh Semarang. Oh, oke. Yang seluruh Indonesia, mohon maaf. Seluruh Indonesia waktu itu di Hotel Patra Jasa. Hotel Patra Jasa. Nah, jadi seluruh pejabat wali kota maupun Iya. bupati Pak ngumpul di Semarang, ibaratnya kayak gitu. Ini juga merupakan event MICE. Cuman event MICE ini tentunya harus berdampak ke lingkungan sekitar ya, entah itu masyarakatnya, Iya, ya. SDM yang ada di hotel, kemudian penjual souvenir gitu, Mas Aldo, objek wisatanya juga rame seperti itu. Jadi MICE ini suatu event yang dikelola agar ada dampak di masyarakat sekitarnya, gitu sih, Mas. Oke, terima kasih nih Pak Faik. Tapi sebelumnya kita akan jeda pariwara dulu pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotelier Talks. Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu.
Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Bendera putih berkibar di seantero Indonesia. Apa ini pertanda menyerah lawan kesulitan? Indonesia itu ada merahnya. Mari bersatu, bergerak bersama, karena Indonesia itu merah putih. ACT, Aksi Cepat Tanggap. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Kembali lagi pemirsa di acara kesayangan kita, yaitu di Hotelier Talks. Masih bersama Pak CM dari Gracia, ada Bapak Nur Faik bersama Pak Widodo ya, Pak dari SMK 1 Bawen. Oke Pak, menyambung yang tadi Pak, kita kan sudah mengulas sedikit mengenai kota-kota yang sekiranya ada kegiatan MICE Pak tadi pas sekilas. Nah tapi kan tadi kan belum jelas nih Pak, contohnya nih Pak. Sebenarnya di mana aja sih Pak kota-kota MICE itu? Wah, sangat banyak ya Mas Aldo, Pak Widodo, bahwa di Indonesia ini kan banyak kota-kota besar ya Pak. Kurang lebih ada 16 kota yang menjadi kota MICE. Mulai dari Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Solo, dan masih banyak kota lain termasuk kota Semarang. Oh, itu kota Semarang juga ya termasuk Pak? kota MICE sebetulnya. Cuman kalau sejarah MICE di Indonesia sendiri Pak Nusewu ini sebetulnya dimulai dari 18 April 1955. Oh, mundur jauh ya Pak ternyata ya Pak? Ada apa coba pada saat itu? Ada apa ya pemirsa ya? Kalau saya yang ahli sejarah ini Pak. Generasi muda. Saya belum Ada ada Pak itu Pak. Asia konferensi Asia Afrika. Oh, Nah, ya. itu event MICE pertama di Indonesia. Jadi tahun 1955 itu kurang lebih ada 29 negara. Itu yang menjadi cikal bakalnya MICE Cikal gitu Pak? bakalnya MICE di Indonesia. Oh, oke. Ini event besar yang sebentar lagi kan G20 itu nanti. Ya, Nah, G20 di Bali, betul. besar ya. betul. Yang di Bali ya Pak? Iya, Ini ya. betul. Ini sejarah cikal bakalnya MICE di Indonesia awalnya ya adanya konvensi Asia Afrika, termasuk pariwisata sendiri sebetulnya yang tumbuh pertama ya hotel. Karena KAA ini diadakan di hotel Pak, di Savoy Homan ya waktu itu ya, di Bandung. oke. Ya. Jadi awalnya itu sih Mas Aldo. Nah, ini Pak, jadi kita kan udah ditambah pengetahuan sejarah nih Pak. Iya. Ternyata MICE itu punya sejarah sendiri pemirsa yang ternyata harus kita pelajari ya dari akar-akarnya ya Pak ternyata ya. Iya. Nah ini Pak, untuk tindakan MICE sendiri itu Pak, dalam pelaksanaan MICE itu, apakah memerlukan bantuan-bantuan dari seperti kami Pak, dari pendidikan atau apa gitu Pak? Iya. Partisipasi bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Bisa, justru MICE ini seharusnya dikelola betul-betul menjadi sebuah industri yang sangat besar ya Pak ya, sangat besar. Bahkan di kota-kota lain seperti Bandung, Jakarta, Bali itu sudah sangat besar. Tadi yang Pak Widodo sampaikan di Bali, G20 ya Pak ya, G20 itu sebuah event internasional yang sangat besar. Nah, ini kan melibatkan SDM yang sangat banyak, melibatkan SDM yang punya kompetensi di situ tentunya. Nah, inilah PR-nya kita Mas Aldo. Ini PR-nya Mas Aldo dan teman-teman Pak. PR para hotelier ya Pak ya, sekarang untuk ya. membuat SDM-SDM yang punya SIM untuk mengadakan event besar. Nah, Waduh, di ini situ. tantangan lumayan berat ya Pak Widodo. Iya, betul. Sebagai instansi pendidikan punya tuntutan dari Pak Faik Iya, ini Pak. iya. mengenai Makanya itu. kan saya Itu sih, bekal ini itu. kan nggak suka urus karena kayak saya dan teman-teman ya, di jurusan perhotelan itu menyiapkan anak-anak agar nanti sesuai dengan harapannya, tuntutannya ke depan ternyata tidak hanya sekedar melaksanakan event yang di hotel
hotel Lokal. saja, lokal saja, Iya, misalnya betul, Pak. begitu. Ternyata bisa ada event-event besar yang bisa kita laksanakan ya, sesuai dengan tuntutan terkini, gitu kan. Iya. Seperti itu. Oh ya Pak Wais, saya mau Siap. menanyakan Iya. tadi. Berarti misalnya untuk pelatihan table manner dan sebagainya itu masuknya di event atau di MICE Pak kalau di hotel itu yang kaitannya dengan itu? Iya, table manner juga merupakan event ya Pak ya. Tapi karena diselenggarakan di hotel, Iya, di iya. usaha jasa pariwisata, Iya. maka ini menjadi bagian dari MICE juga Pak, bagian dari MICE, bagian dari meeting di situ juga bisa disampaikan seperti workshop ya Pak ya, ibaratnya ada pelajaran yang kita sampaikan di situ, Iya. ibaratnya seperti Ternyata itu. panjang banget ya Pak ini ya Pak, Iya. masalah pembahasannya. Namun sebentar Bapak, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Hotelier Talks. Hey, jangan dekati aku dengan maskermu. Hei, jangan kau sembarangan karena ada corona. Ayo 3M, patuhi dan jaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Lakukan 3M, Mencuci tangan, lakukan 3M, menggunakan masker, lakukan 3M. menjaga jarak. Ayo hidup sehat. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodot, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodot, mari kita perangi kanker sejak dini.
Baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu di Hotelier Talks. Nah, gini nih Pak, tadi kan sudah sempat menyangkut banyak event ya Pak yang kita bahas dari contoh-contohnya, lalu sejarahnya juga. Nah, ini Pak yang ingin saya tanyakan Pak sebagai rasa penasaran kita nih Pak sebagai orang awamnya ya. Kita kan kalau event itu pasti kenal dengan I.O. ya Pak, Iya, event betul, organizer. event organizer, Lalu iya, juga venue-nya Pak. iya. Venue-nya itu kan biasanya berupa hotel, gedung, dan lain sebagainya Pak. Nah, dari sudut pandang hotelier itu seperti apa sih Pak mengenai dua hal tersebut Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai event management, tentunya kita harus memisahkan menjadi dua bagian ya, Mas. Jadi satu sebagai event organizer, Ya. kemudian yang kedua hotel as a venue ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau tadi kembali ke manajemen, ada planning, organizing, actuating, controlling di situ. Nah, kalau sebagai event organizer, maka planning ini adalah planning pembuatan konsep, Pak. Perancangan awal ya Pak berarti ya? Ya, yang sedang hype apa nih, yang sedang hit mencari apa nih. konsep gitu itu ya. kan. Konsep baru. Kita nggak pernah mikir, Pak. Mungkin Iya. saya, Pak Widodo, nggak pernah mikir bahwa event seperti konser di Korea pun sekarang dijual di hotel. Iya. Dan itu laku. Apalagi kalau konsernya band-band Korea ya Pak, yang Nah, sekarang iya. booming sekarang dulu Pak. Kita dulu Banyak nggak pernah peminatnya mikir, ini. mosok nonton hanya di giant screen, nonton bayar dan mau, Pak. Iya. Nah, Iya betul. nah, sekarang lebih ke konsep yang lagi hit itu apa, kemudian tentunya harus ada survei ya. Mas Survei Aldo, ya. harus survei. Survei pasar ya Pak berarti ya Survei Pak? pasar. Iya, betul. Event yang diinginkan tuh apa sih oleh Oh ya publik? peminatnya apa nih yang banyak nih? Yuk itu kita sebagai bikin IO. gitu. Nah, sebagai IO kayak gitu. Terus oke. fungsi kedua tadi ada organizing ya. Di IO kan banyak Pak, ada Iya, struktur organisasi yang di situ. Nah, maka delegasi tugasnya pun harus jelas. Oh berarti ada yang si acara, si perkap gitu ya Pak? Atau Ya, gimana? termasuk nanti ada sponsorship, Oh, Ya. ada sponsor. media gitu, Oke. ada yang ngurusin seperti itu. Atau Nah, kadang itu kan juga Pak Waik, ini ada perusahaan-perusahaan yang ingin menawarkan produknya dengan melaksanakan festival atau apa misalnya, itu kan juga bisa diselenggarakan di hotel Bisa, dan bisa. sebagainya misalnya bisa, begitu. sangat bisa. Kami pernah menyelenggarakan itu di tempat kami, misalnya ada festival aneka produk mie instan misalnya begitu ya, dan kita karena jumlah yang begitu banyak, ribuan menu yang bisa ribuan disajikan, produk ya itu berarti, bisa Menarik bisa minat juga ya Pak berarti ya, Pak? masuk rekor muri juga waktu itu Waduh, misalnya begitu. ternyata SMK 1 Bawen rekornya lumayan ya Pak? Kita pernah punya Banyak, rekor banyak. itu juga artinya itu kan bisa masuk MICE juga kan Pak, seperti itu. Kalau ada festival, ada seperti itu kan, kalau direncanakan dengan model yang disampaikan Pak Waik tadi kan itu masuk MICE juga artinya gitu. Ya, batasan yang tadi Pak Widodo. Jadi ngapunten, mohon maaf, selama event ini tidak diselenggarakan di usaha jasa pariwisata, Pariwisata, maka iya. itu bukan MICE kategorinya. Berarti masuknya event, Pak. Oh, masuk event ya. Masuknya event yang tadi kita bahas di Nah, awal. ini misalnya kalau yang menyelenggarakan kami Hotel, kan iya. Edu Hotel. Oh, Edu Sekolah Hotel. kami yang menyelenggarakan misalnya seperti itu kan masuk MICE juga. Bisa artinya juga, gitu, ya kalau masuk di Edu Hotelnya masuk MICE. Ya. Ya, Mungkin ada betul. Pak cara Pak supaya itu dikatakan MICE Pak. Kita berkolaborasi dengan Hotel Nah, Gracia. itu. Itu paling penting Pak. Iya. Kolaborasi bisa kan Pak Ik nanti ya? Bisa, sangat bisa. Kita sudah berteman lama, Sudah. cuma karena pandemi saja kemarin Iya, kita tidak. sempat. Ini Pak, Iya, Pak. kolaborasi antara hotel dan dunia pendidikan Harus. bikin suatu acara MICE Pak. Nah, Harus, itu yang harus. bagus Iya, nih. iya. SMK 1 Bawen, Hotel Gracia beserta Udinus pastinya. Ya, sip. Lalu ada apa lagi nih Pak Ik yang akan dibahas lagi? Ya, tadi terkait event organizer, fungsi yang lain tentunya ada di situ ada actuating ya. Iya. Actuating kan Mas Aldo untuk event tadi Pak Widodo sampaikan event ribuan orang kan butuh Iya. SDM banyak Iya, Pak. betul. Wah itu nggak mungkin 10 Nah, orang, 20 iya, orang iya, ya Pak. Itu Pasti butuh banyak banget forecastingnya ya. harus masuk. Jadi Iya. kalau Iya, event misal event tertentu di hotel, ada pameran ataupun ada produk launching Iya, tadi betul Pak. ya. Nah, produk launching tamu yang diundang berapa harus tahu. Iya. Iya, berapa Ya kan? ya kira-kira Nanti ya Pak? dari Apakah venue yang manajemen muat juga event, gitu ya Pak? venue, terus
manning staffnya, SDM-nya kan harus disiapkan Mas Ya Aldo. kira-kira untuk kelola orang 1000 butuh berapa staff Berapa gitu ya Pak? staff, betul. Perlu SDM-nya dikelola juga ya Pak ternyata ya. Iya. Nggak Jadi segampang itu sampai- Pak bikin event Iya. ternyata. Iya, betul. Sampai benar-benar melibatkan semua sumber daya yang ada di situ. Nah, itu fungsi manajemen di situ sebetulnya. Oke, berarti Iya. berarti ada peluang Pak misalkan MAES gitu kita menerima anak-anak kasual dari SMK, dari universitas. Wah, sudah berjalan. Oh, sudah berjalan iya. Pak? Sudah kalau itu. Oh, berarti Sering ini anak-anak saya Sering, casual di sering, tempat Pak, ya. Gracia juga. berarti ini sering. benar namanya Sudah kolaborasi juga Bapak. sama. Iya, betul. sudah Kolaborasi berjalan aktif kalau itu. antara hotel selaku instansi dan media belajar dan kita sebagai dunia pendidikannya Bapak. Wah, Iya, ini iya, iya. patut diacungi jempol untuk Hotel Gracia ini Pak. Untuk event-event tertentu kami juga menyiapkan anak-anak. Nanti kalau Gracia misalnya menyelenggarakan event wedding pakai round table, jumlah pengennya layanan round table kami siapkan kalau mau casual anak menggunakan food spirit bisa. Siap Bisa. support ya Pak Bisa, boleh ya. kita siap Bisa, dengan bisa. seperti itu. Oh, ini Pak Misalnya ini bagus kan- Pak Food Ferret Pak. Iya. Jarang loh Pak di sini Pak. Iya. Dan alhamdulillah udah berjalan ya Pak. Iya, Jadi sudah, sudah itu. berjalan Mas Aldo. Aduh. Iya. Oke, berarti Udinus bisa nih Pak partisipasi nanti. Iya. Bisa, sangat dekat sini. Deket ya Pak. 10 menit nyampe. Nah, apalagi nih Pak yang Oke, sekiranya kemudian akan diperkulik? kita bicara di hotel ya. Ini sudah masuk di hotel. Di hotel ini kan suatu usaha yang departemennya sangat banyak, Pak. Iya. Iya, betul Jadi hotel sekali. ini mohon maaf bukan hanya food and beverage, Iya. bukan hanya bicara perhotelannya, enggak, tapi di situ ada teknisi, Iya, teknisi ya. ya kan, ada Yang accounting, Tidak semua orang tahu ya Pak secara Iya, dalamnya banyak. apa sih hotel Dalam. itu. ada sales marketing yang jualan, Iya, ada betul. akuntansinya, Betul. ada human resources yang ngurusin karyawan, ya kan? Setahu saya Pak ada satu Pak yang berkaitan sama event management Pak. Banquet. Betul nggak sih Pak? Betul. Nah, kalau masuk di hotel maka bangketlah yang akan menangani event MICE ini. Iya. Oke, Ibaratnya berarti betul ya Pak nggak salah Iya, ya Pak? Betul, betul, betul Mas Aldo. Ya, kalau kita bicara bangket, maka divisi yang ada di hotel yang menangani MICE memang bangket ini, gitu ya. Nah, lebih spesifiknya bangket ya Pak gitu ya Bangket. di sini ya. Nah, tadi terkait adanya meeting, insentif, conference dan exhibition ini bidangnya bangket, Pak. Oh, iya, Ya, betul. ada departemen di hotel biasanya di bawah food and beverage departemen, Mas Aldo. Wah, ternyata ini semakin mengerucut lagi nih ya habis kita Iya. bahas bangket Bapak. Namun pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Hotelier Talks. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, talk show serba ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Di
Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Para pemirsa, kita kembali ke acara Hoteler Talk bersama di TVku. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan banket tadi. Mari Pak Faik untuk bisa lebih untuk waktunya menjelaskan ya, mengenai banket Pak ya. Kalau banket sendiri ini suatu departemen ataupun unit departemen yang ada di hotel, di mana pelayanan acara itu yang sudah dipesan Pak. Acaranya sudah dipesan, sudah direncanakan sebelumnya, nanti akan terkait dengan food and beverage, minuman, kemudian terkait dengan ruangan, kelengkapan peralatan, dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa banket staff ini harus mempunyai 3C. 3C Pak. Apa itu Pak? Dia harus care, dia harus komit, dan kemudian can do. Can do ya Pak? Care to the guest ya, tentunya ya. Care, perhatian, kemudian harus komit dengan acara-acara tamu. Mas Aldo mintanya acara seperti A, maka kami harus komit. Nah, bukan membuat acara B. Gitu. Kemudian can do. Jadi can do itu harus dilakukan on time. Berarti intinya satu ya Pak, excellent service ya Pak di banquet itu ya? Sasarannya itu. Sasarannya itu excellent service ya, untuk guest satisfaction yang tinggi. Iya, betul. Nah ini Pak, kita kebetulan ada live chat nih Pak dari YouTube Pak. Barangkali para pemirsa di rumah yang ingin juga ikut serta, ingin bertanya pada event hari ini, silakan saja. Kami tunggu di live chat Hotelier Talks YouTube TVku. Nah ini Pak, ada yang tanya dari Mas Aji Kusuma Ramdhani atau RD ini Pak. Mau tanya dong sama Bapak-Bapak dan Mas Aldo nih. Atau di gedung gitu ya? Mohon saran nih, makasih. Senyum Pak gitu Pak. Kalau nanya ke saya harus di hotel. Di hotel ya Pak? Iya. Kalau nanya ke saya pasti harus di hotel. Ya kan juga lebih elegannya di hotel kan pasti kan Pak? Betul. Apalagi sekarang kan banyak venue-venue Pak. Ya dan memang pada saat pandemi kemarin ya, itu lebih baik di hotel. Karena lebih safety juga ya Pak? Iya, kenapa? Karena di hotel itu untuk perizinan ke kepolisian. Lebih mudah juga. Lebih mudah. Untuk penyediaan alat-alatnya. Ya betul. Lebih SDM-nya lebih ringkes gitu ya Pak. Kan, maaf Pak Faik, saya kebetulan kan juga kadang jadi WU. Jadi saya tahu betul yang keluh kesahnya Pak Faik ya, paham ya Pak. Tadi yang disampaikan tadi
paling enak ya di hotel. Di Itu hotel. sudah izinnya, Efisien, kejelasan Pak, ya. juga, tinggal tamunya jumlahnya berapa gitu aja kan. Nggak capek, Iya, Pak. nggak capek juga. Kalau Dan capek satu langsung lagi, tidur. Pak, kalau yang paling penting Pak di sini Pak, bahwa setiap hotel di Semarang itu sudah CHSE ya Pak. Betul. Termasuk hotel Iya, Grecia ya. betul. Itu yang- suatu yang hal sangat nilai plus penting. Pak, nilai jual Sangat terutama penting. untuk event juga ya Pak. Oke Pak, setelah ini tuh kira-kira Pak dari kalau kita kan tahu nih Pak sebagai pelanggan hanya tahu kalau satu acara runningnya oke lancar. Tapi di balik layar seperti apa sih Pak? Sebenarnya itu Pak, banquet itu seperti apa sih? Ya, persiapannya. Oke, kalau di manajemen hotel itu ada namanya banquet event order. Banquet event Event order. order. BEO ya Bapak ya, BO, Pak? betul. Sering Oke. disebut BO, di mana itu nanti sangat detail itu tuh, Pak. Ya, Jadi betul. BO itu berisi cakupan detail acara. Oke. Ya, jadi Mas Aldo ketika nanti menjadi staf banquet harus bisa menjawab WH question. WH Pernah dengar ya? question. Berarti yang 5W1H ya Pak? Iya. Betul, ya? itu harus terjawab semua. Terjawab Kalau semua. bahasa yang kita kenal tuh adik Simba gitu ya. Kalau bahasa pendidikan Iya, ya iya. Pak. Dari Simba, ya. Itu harus terjawab semua untuk progres suatu BO. Oke. Jadi what acaranya Ya, itu ya. apa, when, kapan, kemudian who, siapa yang punya acara. Yang punya hajat gitu ya Pak Ya, acaranya ya. where, Ya. why kan acara itu diadakan dan acara itu bagaimana, how acara itu Oke. bagaimana. Mulai dari Jadi, setup dan lain-lain gitu ya Pak berarti ya. itu harus terjawab semua. Ya, harus terjawab semua pertanyaan itu yang tentunya di belakang layar ini ada teman-teman marketing yang datang ke tamu dengan berbagai metode. Ada yang datang langsung, ada yang telemarketing, ada yang ngirim penawaran lewat email. Ternyata cara-caranya banquet itu juga nggak banyak. jalan sendiri ya Pak, butuh dukungan dari departemen-departemen Iya. lain ya Iya, Pak ternyata iya. ya. Iya, Nggak bisa ibaratnya jalan banquet sendiri gitu ya. iya, ibaratnya kalau marketing itu yang jemput bola. Iya. Nah, bola ini udah datang, banquet ini finishingnya. Kita yang gojek sampai akhir ya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Gimana caranya gol gitu Iya, toh. iya. Kerjasama antar timnya harus kuat nih Pak berarti ya Harus Pak. kuat. Kan ada 9 departemen tadi di hotel itu. yang sangat banyak. Harus ya. kuat semua ya Harus Pak. kuat. Solid ya Harus suatu solid. hotel itu. Ya, dan di BO ini setelah proses dari marketing tentunya larinya ke admin ya. Oh, Admin administrasi. itu dia Oke. akan membuat satu lembar BEO itu berdasarkan confirmation letter dari tamu. Jadi nggak Oke. sembarangan, Mas. Iya. Nah, ini makin panas lagi nih Bapak ternyata ya. Nah, namun pemirsa jangan kemana, tetap di Hotel Talk setelah jeda pariwara berikut ini. Hai Bella, Hai, kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Be Better Future. Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak napas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan.
antara lain RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Cegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Tunda bepergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, public relation officer, liaison officer, cruise ship officer, foreign embassy staff, lecturer, teaching staff, professional translator, interpreter, TV translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu di Hotelier Talks. Nah, Bapak Ik, ternyata ada lagi nih Pak yang pengen tahu nih Pak, dari Mas Khalil Gibran, di era pandemi seperti ini untuk COVID, di Hotel Gracia Semarang sendiri, apakah masih dibatasi Pak untuk tamunya kalau misalnya ada acara pernikahan atau lain sebagainya? Ya, gimana itu Pak? Kalau di perhotelan sendiri selalu merujuk ke peraturan wali kota ya. Kalau Perwal di ya berarti Semarang, ya? perwal. Okay. Nah, perwalnya mengatakan apa nih Mas Aldo? Kalau perwalnya mengatakan 50%, maka secara otomatis kita akan menyesuaikan. Taat aturan ya Pak? Taat aturan. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah 100%. Oh, sudah bangkit dong, pariwisata bangkit ya. Amin. Oke, Bapak. Berarti untuk Hotel Gracia sendiri, kalau misalkan teman-teman atau pemirsa di rumah pengen datang ke Gracia nih Pak, pengen ngadain event, itu lewat mana sih Pak kontaknya Pak? Ada boleh Pak kasih tahu ke teman-teman? Lewat marketing kami, atau lewat hotel juga bisa. Okay. Kita punya line di 024 8444777. Nomornya bagus pemirsa ternyata ya. Nomornya gampang dihafal nih nanti nih. Nah, WA-nya juga gampang. Jadi WA kami tentunya di 081 sama. Nomor cantik pemirsa. Iya, ibaratnya kita semua di marketing seperti itu. Termasuk kalau teman-teman seperti Mas Aldo ini tinggal ini ya Pak, buka di Instagram kan ada. Oh, Instagram langsung direct message ya? di situ, langsung DM aja, nanti kita akan feedback. Nah, oke. Pak, untuk Pak Widodo nih Pak, kalau misalkan para pemirsa yang SMP nih Pak sekarang nih Pak, pengen masuk ke SMK Perhotelan ya di Bawen, bisa menghubungi lewat mana Pak? Iya, di tempat kami ada webnya di SMK 1 Bawen, ya nanti buka itu saja nanti bisa keluar. Gampang ya Pak, berarti aksesnya sekarang ya? Kami punya laboratorium perhotelan yang cukup memadai lah. Artinya bahwa di kelas bintang ya bintang 3 gitu. Oke, mantap berarti Pak. Sudah siap kolaborasi ya Pak nanti ya Pak? Nanti. Oke, pemirsa, ternyata waktunya tidak terasa dan kita sudah sampai penghujung acara. Namun
Jangan sedih pemirsa, karena kami akan kembali lagi bersama Anda di acara Hotelier Talks 2 minggu sekali, tentunya di channel TVku Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Hotelier Talks. Pada kegiatan Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Lagawi Fest 2022 Kamis 23 Juni di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kementerian Perindustrian